Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kagung Tio di Elhana Learning Center. Nah adik-adik, alhamdulillah, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah menjadikan kita masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dan juga dalam keadaan sehat. Adik-adik, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, pada pembahasan kita kali ini, Kak Agung ingin membahas tentang tarawih dan menghatamkan Al-Quran. Nah adik-adik, oke langsung saja yuk kita bahas poin-poinnya. Apa itu tarawih, Kak Agung? Ya, tarawih adalah sebuah sholat dan termasuk di antara qiyamul lail, mendirikan malam, bangun di malam hari. Dan tarawih ini memiliki artinya sholat istirahat. Wah, berarti sholatnya sambil duduk, Kak Agung? Ya nggak gitu juga dong adik-adik. Yang maksudnya sholat istirahat itu adalah setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat kita duduk istirahat. Kemudian diri lagi, sholat lagi, kemudian istirahat lagi, kemudian diri lagi, kemudian sholat lagi. Nah, sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Ya, sunnah hukumnya dan tidak wajib. Jadi bagi adik-adik yang tertinggal sholat tarawihnya, maka adik-adik bisa melaksanakan sholatnya sendiri-sendiri. Tapi sebagaimana keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih, barang siapa yang sholat bersama imam sampai sholatnya selesai, yaitu sholat tarawihnya selesai, maka ia akan dihitung sholat sepanjang malam. Adik-adik, kita nggak pernah ya yang namanya sholat dari malam sampai pagi. Nah, dengan sholat tarawih ini, kita sholatnya nggak panjang kok, nggak sampai pagi kok. Tapi insya Allah pahalanya sama seperti sholat semalam suntuk alias dari malam sampai mau pagi. Luar biasa kan adik-adik? Nah, apalagi nih keutamanya adik-adik? Keutamaan berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh adik-adik, nikmat banget kan? Makanya jangan sampai kalian meninggalkan sholat tarawih. Kak Agung, aku biasanya lapar. Terus kalau lagi buka puasa makannya banyak, pas sholat tarawih ngantuk. Nah, ini dia adik-adik. Maka dari itu ketika berbuka puasa, Kak Agung sarankan jangan sampai kalian makan terlalu banyak. Sehingga kadang Kak Agung suka ngeliat ada anak kecil waktu sholat tarawih, dia sujudnya lama banget. Sampai imamnya sudah bangun, dia masih sujud alias ketiduran. Maka dari itu adik-adik, yuk jangan sampai kita seperti itu. Makanya cukup makanan ringan aja ketika berbuka puasa. Setelah sholat tarawih, baru kita lanjut dengan makanan yang berat. Nah sekarang kita akan bahas tentang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan.
Apa aja sih adik-adik? Apa manfaatnya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Masya Allah, faidahnya banyak banget. Dan para ulama sampai-sampai mereka juga berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya siapa saja adik-adik? Di antaranya ada seorang ulama bernama Qatadah. Qatadah ya, seorang ulama. Beliau kalau hari-hari biasa, maka beliau menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Bayangin adik-adik, hari-hari biasa selama 7 hari. Kemudian kalau memasuki bulan Ramadan, maka dalam menghatamkan Al-Qurannya yaitu setiap 3 hari. 3 hari adik-adik. Berarti misalnya kita baca Al-Quran Senin, Selasa, Rabu sudah hatam. Itu menandakan dalam 1 hari 10 juz. Masya Allah. Sedangkan kita, Kak Agung aja nggak kuat adik-adik. Tapi insya Allah adik-adik, kita harus tetap berusaha. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, yuk kita bersemangat. Yuk kita membaca Al-Quran walaupun mungkin gak bisa menyaingi para ulama, menyaingi para sahabat yang mana mereka membaca Al-Quran sampai berkali-kali. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ya, yang memiliki nama asli Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Wah, banyak banget Agung. Iya, banyak banget. Itu menandakan sehari beliau bisa hatamin Quran 2 kali adik-adik. Kak Agung aja nggak kebayang. Kak Agung sehari beberapa lembar membaca Al-Quran saja, itu kadang malam-malam sampai ngantuk banget. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa sehari 2 kali menghatamkan Al-Quran. Nah adik-adik, Sobat Elhana, yuk kita bersama-sama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersama-sama memperbanyak pahala. Karena sebagaimana para sahabat, sebagaimana para ulama, mereka senantiasa berburu bahkan dari jauh-jauh hari. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, balighna Ramadan. Pertemukanlah kami kepada bulan Ramadan. Masya Allah, bagaimana dengan kita? Ya, semoga di bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi sholat tarawihnya, lebih semangat lagi membaca Al-Qur'annya. Nah adik-adik, Kak Agung punya tips nih buat adik-adik. Gimana caranya biar adik-adik bisa menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari atau di bulan Ramadan. Wah, mau Kak Agung. Caranya gimana Kak Agung? Caranya hanya Kak Agung yang tahu. enggak dong ya. Kak Agung mau kasih tahu ke kalian dan semoga kalian bisa mempraktikannya ya. Yang pertama, caranya Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Nah, kita bagi-bagi deh tuh kurang lebih di dalam Al-Quran ya. Itu ada 1 juznya terdiri dari 20 halaman. Nah, dari 20 halaman tersebut kira-kira ada 10 lembar. Nah, kalau kita baca 1 harinya 2 lembar aja. Berapa adik-adik? 2 lembar aja. Berapa adik-adik? 2 lembar aja. Sekali lagi adik-adik, 2 lembar aja. Kalau kita baca sehari 2 lembar, insya Allah dalam sebulan kita menghatamkan Al-Quran. Yuk adik-adik semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semoga dengan melalui kajian ini adik-adik menjadi semangat dan tahu faidah-faidah keutamaan-keutamaan dalam sholat tarawih dan juga membaca Al-Quran. Ingat adik-adik, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, kemudian Rasulullah mengatakan Alif Lam Mim, itu bukan 1 huruf, tapi itu 3 huruf. Maka 1 hurufnya Allah kali lipatkan 10 pahala. Berarti baru Alif Lam Mim aja udah dapat 30 pahala. Bagaimana kalau sehari 2 lembar?
Luar biasa. Ibaratnya kalau kita dikasih uang nih adik-adik, berarti banyak banget dong uang kita. Nah, semoga nggak cuma uang yang kita inginkan, tetapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ikhlaskan niat kita beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Barakallahu fikum, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.